di mana beliau menjelaskan tentang haramnya man'ul ilmi wa kitmani, haramnya seseorang di dalam mencegah ilmu atau mendiamkan atau membiarkan ilmu cuma ada dalam dirinya, tidak mau menyebarkan ilmu kepada orang lain. Beliau mencantumkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu linnasi wa la taktumunah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya wa id akhadallah, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji dari orang-orang yang telah diberikan ilmu. Allah mengambil janji dari orang-orang yang dititipkan ilmu oleh Allah. Apa janjinya? La tubayyinunnahu linnasi wa la taktumunah. Janjinya adalah hendaknya ilmu yang kalian dapatkan itu kalian jelaskan kepada orang, dan jangan sembunyikan ilmu yang ada dalam diri kita. Dalam sebuah hadis disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma atallahu 'aliman ilman illa wa akhadha 'alaihi minal mitsaqi ma akhadha 'alan nabiyyin an yubayyinuhu wa la yaktumu. Baginda Rasulullah SAW beliau bersabda, tidaklah Allah menitipkan ilmu kepada orang yang alim kecuali di dalam penitipan ilmu tersebut Allah juga mengikat janji dengan orang alim. Apa itu janjinya? Yaitu hendaknya menjelaskan ilmu tersebut dan tidak menyembunyikan ilmu itu dari orang lain. Maka ketika seseorang yang sudah dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seyogianya dia menyampaikan daripada ilmu itu kepada orang, mengajarkan orang, membuka majelis taklim, dan kemudian menyampaikan apa yang dia ketahui kepada orang lain. Sehingga jangan sampai ada yang namanya ihtikar bil ilm, menyembunyikan ilmu atau mau menang sendiri. Ya. Dia cuma bisa bodoh-bodohin orang, oh kamu bodoh, oh kamu bahlul, oh kamu tidak pintar. Tetapi dia yang pintar, dia yang alim, tidak memberitahu kepada orang yang dianggap bodoh. Makanya itu dia janji yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang punya ilmu. Janji pertamanya adalah hendaknya ilmu yang kita punya itu kita ajarkan, lalu juga kita sampaikan kepada orang lain. Karena ini merupakan amanah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahu Allahu bilijamin min narin yaumal qiyamah. Barang siapa ditanya tentang suatu ilmu, ada orang tidak paham, datang kepada orang paham. Ada orang tidak tahu, datang kepada orang alim. Lalu si alim itu ditanya tentang ilmu, tetapi fakatamahu, dia sembunyikan. Tidak pantas saya jawab. Ilmu saya tidak ada. Tanya yang lain. Saya tidak. Padahal dia sebenarnya tahu. Kecuali kalau memang dia benar tidak tahu, itu beda babnya lagi. Ya. Anggap walaupun dia alim, tapi kebetulan ketika ditanya tentang suatu hal, ya, ada saja orang-orang alim itu tidak tahu tentang suatu hal. Gitu. Nah, ketika dia tidak menjawab, padahal dia tahu, apa janjinya? Al-jamahullahu bilijamin min narin yaumal qiyamah. Allah akan mencambuk dia dengan cambuk yang terbuat dari api neraka nanti di hari kiamat. Setiap satu pertanyaan yang tidak dia jawab, padahal dia tahu, maka dia akan diberikan cambukan dari api neraka. Dalam riwayat yang lain dikatakan, "Ma min rajulin yahfazu ilman fayaktumahu illa utiya bihi yaumal qiyamati muhjaman bil jamin min nar." Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga bersabda, "Idza dhaharatil fitan wa subba ashabi falyubhiril alimu ilmah." Apabila fitnah sudah merebak merajalela di kalangan umatku, kata Rasulullah, dan sahabat-sahabatku sudah mulai dicaci maki. Nah, seperti yang zaman sekarang sudah banyak orang yang berani mencaci maki sahabatnya Rasulullah, baik dari golongan A, mau dari golongan B, dari golongan S, dari golongan apapun saja. Ya, sudah berani mencaci maki daripada sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sudah tahu itu, disampaikan, kalau fitnah sudah merajalela di umatku dan sahabat-sahabatku sudah mulai dicaci maki, falyubhiril alimu ilmah,
Maka orang yang punya ilmu hendaknya menampakkan ilmunya. Tidak boleh sembunyi. Punya ilmu itu tampakkan ilmu. Tampakkan bukan berarti disombongkan, tapi diajarkan, disampaikan, diberitahukan kepada orang. Karena itu sudah masa dan zamannya fitnah. Seperti yang sudah ada di hadapan kita, di mata kita sekarang ini. Wa man lam yaf'al dzalik, barang siapa yang punya ilmu tetapi tidak menyampaikan ilmunya di masa fitnah, fa'alaihi la'natullah, maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, wal malaikah, dia akan dapat laknat dari malaikat, wan nasi ajma'in, dan dia akan mendapatkan laknat sejumlah manusia yang ada di muka bumi. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla, Allah tidak akan menerima amalan apapun yang dia perbuat. Nah, ini bahayanya orang yang memiliki ilmu tetapi dia menyembunyikan daripada ilmunya. Makanya Imam Abdullah bin Abi al-Haddad, alim besar, seorang imam besar, kita kenal kalau sering kita baca sekarang Wirdul Latif dan Ratibul Haddad, itu tulisan dan kumpulan daripada yang dikumpulkan Imam Abdullah bin Ali bin Haddad. Beliau pernah menuliskan surat kepada beberapa pemimpin, beberapa amir pada waktu itu. Beliau menuliskan, wa qad akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba liyubayyinunnahu lin-nasi wa la yaktumunah. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil janji dari orang-orang seperti kami yang tahu ilmu, yaitu agar menyampaikan ilmu kepada orang-orang yang tidak tahu. Maka dengan surat ini saya menyampaikan, kata beliau, kam min malikin sayyi'atuhu fi sahaifil ulama min ahli zamanih litarkihimun nusha wa adam irsyadihim lahu ilal haq. Berapa banyak raja-raja atau pemimpin-pemimpin yang dosa-dosanya tidak ditulis di catatan dosanya, tetapi dicatatkan di dosa para ulama. Rajanya buat dosa, tetapi dosanya itu tidak ditulis di catatan dosa raja, tetapi ditulis di catatan dosanya ulama. Ulama fulan buat dosa, padahal yang buat kesalahan itu presidennya, padahal yang buat kesalahan itu gubernurnya, padahal yang buat kesalahan itu wali kota, bupati, camat, dan lain sebagainya. Yang buat dosa itu ya, orang yang memimpin. Tetapi dosanya dicantumkan kepada orang yang punya ilmu. Kenapa? Karena litarkihimun nusha, karena yang punya ilmu malah meninggalkan untuk memberikan nasihat. Ini tidak boleh, tidak baik. Punya pengetahuan tentang hadis, punya pengetahuan tentang fikih, punya pengetahuan tentang Al-Quran, sampaikan apa yang kita ketahui. Bahkan kalau kita cuma bisa sekedar sholat, ajak orang bagaimana mereka pergi sholat. Ajarkan, ada orang yang tidak benar cara sholat, diajarkan, diberitahu. Litarkihimun nusha wa adami irsyadihim lahu ilal haq, dan tidak menunjukkan pemimpin-pemimpin itu terhadap kebenaran. Dibiarkan bupati buat salah, apalah daya, dibiarkan, padahal dia punya akses untuk datang. Dan menegur tidak harus dengan cara yang keras ya. Bisa dia ditegur dengan lemah lembut, bisa dia dikirimkan surat, bisa dia ditelepon kalau memang ditelepon. Kalau bisa didatangi itu lebih afdal, bertatap muka agar tidak ada kesalahpahaman antara ulama dengan umara, itu jauh lebih baik lagi. Hendaknya ada terjadi komunikasi di antara ulama dengan umara. Wa khairul muluki malikun yasduru an ra'il ulama. Sebaik-baik raja adalah raja yang mengeluarkan keputusan sesuai dengan perintah para ulama. Wa syarrul ulama may yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil buduk. Dan seburuk-buruk ulama adalah orang atau alim yang mengeluarkan fatwa sesuai dengan kehendak pemimpinnya atau rajanya. Rajanya bilang coba ini buat ini riba, ini bagaimana caranya biar dia halal, dibuatkan, dicarikan, diplesetkan ayat Quran, diplesetkan ayat hadis. Oh iya, akhirnya transaksi yang seperti ini boleh, padahal di situ ada unsur riba. Transaksi yang seperti ini boleh, padahal di situ ada unsur kezaliman. Oh, hal yang seperti ini boleh, padahal di situ ada kejahatan. Tetapi ayat Al-Quran dipelintir, hadis Nabi dipelintir, dibuatkan sesuai dengan pesanan dari para pemimpin. Makanya sebaik-baik pemimpin adalah yang mengeluarkan perintah apa yang disampaikan ulama, dan seburuk-buruk ulama adalah yang mengeluarkan fatwa sesuai dengan keinginan para pemimpin. Makanya itu kita diinginkan dari dulu, bahkan dari zaman baginda Rasulullah SAW. Beliau ingin menyatukan bagaimana agar halul ulama wa halul umara itu di dalam ra'yin wahid. Seperti kalau disampaikan kemarin itu di majelis roha terakhir waktu Ustaz Zaki nyampaikan, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum
Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Ikuti Allah, ikuti Rasul dan para pemimpin kalian, baik pemimpin dari ulama maupun umara. Maka ketika ada perkara yang tidak kita ketahui, maka cepat-cepat kembalikan dia kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau memang kita menjadi orang-orang atau mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, hari akhir. Nah, maka oleh karena itu bahaya sekali seorang alim yang menutupi daripada ilmunya, apalagi kalau dia sudah melihat kemungkaran sedang terjadi di hadapannya. Itu jauh lebih besar lagi, dia akan bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis terakhir, man a'ana 'ala ma'siyatin walau bi syatri kalimah kana syarikan lahu fiha. Barang siapa yang menolong maksiat walaupun dengan sebuah kalimat, walaupun dengan sepotong kalimat, syatri kalimat, sepotong kalimat, ya. Salah satunya di situ kalau ahli hadis mengatakan i'anatul maksiyah itu salah satunya adalah dengan membiarkan maksiat. Itu termasuk bagian daripada menolong maksiat. Ya, jadi membiarkan maksiat itu salah satu bentuk bahwa kita itu menolong maksiat. Ada orang lagi buat maksiat, dibiarkan saja. Biarkan, bukan urusan saya. Itu termasuk dalam bagian menolong maksiat. Apa kata Nabi? Kana syarikan lahu fiha. Dia juga ikut dapat dosa. Kenapa? Karena dia membiarkan maksiat itu ada di hadapannya. Tapi apa tugas kita? Bukan tugas kita terus kita panggal kepalanya, terus kita tusuk, bukan. Tugas kita hanya meluruskan. Antum yang buat ini tidak boleh, yang kamu buat ini tidak benar. Nah, amma ba'du, dia mau ikut tidak ikut, terlepaslah kewajiban kita sehingga kita tidak menjadi orang yang i'anah atau membantu dia di dalam bermaksiat. Insyaallah kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang mendengarkan ilmu, yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana, yang mendengarkan ilmu, mengikuti yang terbaik, dan yang paling penting adalah kita bersama-sama belajar untuk menyampaikan apa yang kita ketahui sehingga Allah Subhanahu wa taala nanti akan memperbaiki keadaan dan ahwal yang ada di sekitar kita insyaallah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ada soal sudah ya? Oh ada. Fadhal sambil syahi gahwa. Gahwa ya tadi syahi. Sebelum kita doa. Fadhal. Terkait dengan menyampaikan ilmu atau mengamalkan ilmu ya. Misalnya kita punya ilmu ini untuk bisa meruqyah orang. Nah, tapi kita tidak mau mengamalkan itu karena nanti misalnya di sekolah nih, ada yang kesurupan misalnya. Kalau kita terus-terusan menolongnya ini nanti semakin banyak yang booking kita, tak ada yang terlalaikan gitu. Seperti kita masuk ke kelas kan. Nah, jadi itu aja jadi fokus kita. Nah, bagaimana jika seperti itu? Ya, jadi mengamalkan itu bukan berarti terus antum harus amalkan semuanya di setiap saat dan setiap waktu. Tentunya akan ada hal-hal yang harus antum prioritaskan. Nah, di dalam amalan, apalagi kalau mengajar itu jauh lebih wajib daripada ruqyah kan. Ruqyah masih ada urusan lain. Nah, sehingga ada yang diprioritaskan. Cuma yang dimaksudkan dengan mengamalkan dan juga menyampaikan ilmu itu adalah setidaknya pernah antum amalkan satu kali kalau amalan-amalan sunnah ya. Makanya kalau dikatakan oleh para ulama, sunnah itu adalah setidaknya kita pernah jalankan satu kali saja. Seperti Imam Haddad, beliau sudah hitung setiap beliau buat amalan-amalan sunnah itu ditulis sama beliau. Di akhir hayatnya ketika dibacakan itu list-list amalan sunnah yang sudah dia buat, ternyata ada salah satu yang kelewat, yaitu memanjangkan rambut. Nah, maka beliau akhirnya memanjangkan rambut dan beliau meninggal dunia dalam keadaan memanjangkan rambut. List terakhir sunnah Nabi yang tidak pernah dia jalankan. Nah, jadi amalan-amalan yang kita ketahui itu setidaknya pernah satu kali kita jalankan. Nah, tetapi apakah harus dia menjadi sebuah prioritas? Ya tidak tentunya. Antum memang harus bisa membagi waktu dan bisa membagi mana sesuatu yang prioritas, mana yang tidak. Itu antum yang lebih paham tentang diri antum sendiri. Apalagi kalau seperti tadi kasusnya guru ngajar, ya jelas antum harus pilih guru lah daripada meruqyah. Paling tidak pernah meruqyah satu kali, khalas selesai. Setidaknya. Jadi ada di luar itu kita. Jadi memanjangkan rambut itu sunnah. Lebih Memanjangkan rambut itu sunnah. Sampai berapa panjang? Sampai ketemu pundak. Sampai ketemu pundak. Sampai dia ketemu ini dengan pundak. Rambut itu ada dia ketemu dengan pundak sampai segitu. Sampai
betul. Ya. Baik. Fadhal Ustaz. Yang pakai hati. Lebih? Kalau kita nggak bisa mencegah dengan tangan atau dengan lisan, hati. Mengingkari dengan hati termasuk syarik. Syarik mungkin masih ada. Tentunya tidak kan. Makanya kan apa hadisnya itu awalnya itu? Ya, idza ra'a ahadun minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Ya, kalau ada salah seorang di antara kalian melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, dengan kekuatan. Pak Kades ya dengan melarang itu biadih, dengan kekuatan, dengan powernya. Ya gubernur, bupati itu dengan biadih. Ya, fa illam yastati' fa bilisani. Nah, kalau dia tidak bisa dengan power kekuatan, fa bilisani. Nah, ini biasanya ustaz dan ulama. Dia dengan lisannya, dengan menyampaikan ini tidak boleh, ini haram, ya ini tidak boleh, nah, ini bid'ah. Ya, dia cegah ya fa bilisani. Ilam yastati' fa biqalbi. Nah, ketika dia tidak mampu dengan lisan, apa salah satu contoh tidak mampu dengan lisan? Kalau seandainya ada tegur si fulan, dipukul-pukulan akhirnya. Nah, itu salah satu tanda sudah tidak ada istita'ah di dalam hal itu, tidak ada kemampuan untuk menegur. Ya, kalau inti sekarang kayak kemarin kita ada konser musik di lapangan. Kira-kira logikanya kalau antum tiba-tiba pergi ke sana, ini haram ini apa begini? Habis antum dipukul. Nah, itu salah satu tanda bahwa antum sudah tidak mampu lagi untuk menyampaikan fabil qalbi. Ya, wa dzalika dhaful iman. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Ya. Kalau antum atau kalau ada orang dia sudah tidak punya kebencian dengan hati, ya maka itu sudah tidak ada keimanan berarti dalam dirinya. Senang malah lihat musik. Enggak pun. Nauzubillah. Ya kan dari Amidola. Baik. Kalau dia pribadi Bisa kita habis doa tetap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan